Sehingga harus pada saat kita bicara mengenai ekonomi dan keuangan syariah, itu ada namanya fondasi dulu. Ada namanya guiding principle. Tidak sembarangan kita mengembangkan suatu ekonomi dan keuangan syariah, apalagi ya. Tentunya Pak Edi Mas Duki dan yang lainnya pasti paham. Sebelum kita mengeluarkan produk-produk tertentu, itu harus ada nilainya, ada fatwa. Fatwa itu dirujuk dari berbagai kaidah-kaidah tertentu. Supaya apa? Supaya mengamankan bahwa setiap produk yang keluar daripada institusi atau industri itu diyakini itu mempunyai keberkahan dan itu dilakukan yang lain. Jadi kembali lagi bahwa ekonomi syariah itu adalah punya sesuatu value, nilai. Tidak sembarangan kita melakukan satu produk. Kemudian kita bicara mengenai halal, sertifikasi halal, itu bukan hanya baca bismillah. Harus ada profesional. Bismillah wajib, tapi profesional toyibnya itu harus ada. Jadi kalau kita bicara hanya toyib, orang bicara mengenai bagaimana dagingnya enak, kemudian dagingnya bagus, tapi nggak baca bismillah, nggak dapat juga berkahnya. Gitu. Jadi kalau kita bicara halal dan toyib, itu adalah kehalalnya terjamin, bismillahnya dapat, profesional dapat. Ibaratnya dagingnya enak dimakan, dagingnya enak digigit, dan itu adalah keberkahan. Daripada dagingnya enak, tapi nyembelihnya tidak pakai kaidah-kaidah Islam, tentunya itu jadi halal wajib, tapi kalau hanya halal saja, itu juga nggak dapat. Karena kalau bismillah saja tapi dagingnya alot, nggak profesional, produknya nggak bagus, itu sehingga bagian dari bicara ekonomi dan keuangan syariah itu harus the high level. Kita nggak mau the low profile, tapi kita high profile, tapi kembali lagi kolaborasi, sinergi itu harus kita lakukan. Jadi kembali lagi kuncinya satu, karena kami ini adalah berkumpul bersilaturahmi dengan teman-teman rekan-rekan pemuda Islam seluruhnya. Bayangan saya adalah kita pemuda Islam tentunya dengan lahirnya Maulid Nabi dan kemarin Sumpah Pemuda, kami mengajak bareng-bareng, moga-moga kita bisa berkolaborasi bahwa Islam di Indonesia yang mendorong ekonomi dan keuangan syariah, bahwa ekonomi dan keuangan syariah bukan hanya rahmatan lil muslimin, tapi rahmatan lil alamin. Kita bisa berperan dan sebagai salah satu revolusi global dan tentu sebagai bagian daripada kontribusi kita, ekonomi dan keuangan syariah, sebagai kontribusi kita untuk mentransformasi menuju Indonesia maju. Mungkin di sisi syariah itu kita bisa melihat bahwa keuangan konvensional saat ini hampir 90,31%. Kemudian di sisi keuangan syariah sendiri sampai saat ini baru 9,69%. Nah, ini merupakan, tadi saya sepakat dengan Pak Anwar Basori bahwa ini bukan merupakan kelemahan kita, bahwa kita harus melihatnya ini adalah peluang dari peningkatan ekonomi syariah, keuangan syariah. Bagaimana caranya? Nah, kita bicarakan setelah ini. Nah, di sini saya menyampaikan ada potensi ekonomi dan keuangan berkelanjutan dan potensi ekonomi dan keuangan syariah. Jadi kita melihat, jadi ada dua pandangan ini. Jadi kita pendekatan dari sisi keuangan berkelanjutan ini bahwa potensi Indonesia itu sangat luar biasa. Mega biodiversity dunia, nomor 3 di dunia. Kita ribuan tahun, ratusan tahun dijajah oleh Belanda. Tetapi luar biasa, sumber daya alam kita nggak pernah habis sampai saat ini. Jadi kemudian kita sudah sampai saat ini kita posisinya sama seperti Brazil. Amazon sudah mulai agak rusak ini. Nih kalau kita lihat lingkungan di kondisi hutan, kemudian hujan tropis itu sudah mulai sekarang berkurang. Ya, jadi kemudian ada momentum Sustainable Development Goals, kemudian climate change itu mendorong menjadi dorongan tersendiri untuk shifting paradigm itu. Syariah sudah mempunyai ekosistem. Apa ekosistemnya? Salah satu ekosistem adalah peran pemuda, peran masyarakat. Di ekosistem keuangan berkelanjutan juga ada sangat luar biasa tadi. Ini tantangan ke depan bagi kita semua untuk menghadapi perubahan yang setiap menit, setiap jam di global itu berubah. Apalagi dikaitkan dengan perhitungan pertumbuhan ekonomi. Kalau pasti ada tools tambahan ketika dunia itu berubah. Nah, ini momen yang tepat kita memberikan
salah satu tools itu kepada pertumbuhan ekonomi tadi. Bagaimana konsep dasar ekonomi syariah sebagai landasan filosofis perbankan syariah gitu ya. Ada fondasinya itu tentu saja akidah, kemudian syariah dan akhlak, nanti mungkin bisa dibaca sendiri, dan bagaimana ukhuwah gitu ya, ukhuwah Islamiyah, dan itu yang kita sedang bangun sebenarnya di Muktamar Pemuda Islam. Bayangkan ada 24 organisasi pemuda Islam, beda kepala ya, beda visi dan seterusnya, tapi alhamdulillah mereka mau membangun sebuah ukhuwah gitu ya, membangun sebuah kesetiakawanan dalam mendorong agenda besar ini. Dan seperti juga yang sempat dibahasakan tadi Mbak Isti, Pak Anwar, bahwa upaya pemerintah tentu sangat penting gitu ya, tapi membangun inisiatif dari kelompok civil society itu saya kira juga jauh lebih fundamental, jauh lebih penting. Karena kenapa market share kita misalnya masih berkisar 5,9% misalnya kalau perbankan syariah gitu ya, itu juga salah satunya karena seperti semua sedang berjalan masing-masing. Nah, dengan pemerintah membangun ekosistem yang sangat luar biasa, dan di sisi yang lain juga ada keberpihakan ya oleh kelompok muda ini, itu saya kira akan semua akan berjalan secara linier gitu ya. Nah, ini yang kita harapkan, tidak cuma dari atas ke bawah, tapi juga ada inisiatif dari bawah ke atas. Nah, ini yang sesungguhnya kita bangun ikhtiarnya sejak akhir 2017 ya. Kita dorong dari masjid, kita dorong dengan organisasi-organisasi agar semua memiliki kesadaran yang sama, agar frekuensinya sama lah, kurang lebih begitu. Sudah banyak sampaikan bahwa maqasid syariah itu sejalan dengan tujuan SDGs ya, 3Ps. Faith, Soul, Mind itu selinier dengan people, kemudian offspring atau life itu linear dengan planet, dan wealth ini linear dengan profit gitu. Jadi ini momentum yang juga sangat penting gitu ya, bahwa di saat pandemi COVID-19 kita mengingat bahwa concern seluruh negara ini ada SDGs, dan yang paling penting juga kita sedang menghadapi yang namanya bonus demografi gitu ya, yang mana 70% angkatan kerja kita yang setengahnya lebih, sekitar 60%-an itu adalah usia muda. Jadi tulang punggung kesuksesan bonus demografi ini ada di anak muda, khususnya juga tulang punggung kesuksesan membangun ekonomi syariah atau ekonomi Islam kita ada di tangan anak muda. Lanjut. Ekonomi syariah itu terus bergerak apakah di sektor realnya ataupun di sektor keuangannya, moneternya. Saya kira itu menjadi poin penting yang mesti kita bangkitkan terus semangatnya untuk bagaimana agar kita bisa bergerak. Karena apa? Kita itu sebenarnya punya sejarah yang bagus. Gerakan ekonomi Muslim di Indonesia itu sejarahnya itu punya sejarah yang bagus. Ada satu buku yang bagus yang mungkin masih kita baca bersama-sama, sebuah buku yang ditulis oleh Richard Robinson. Pada tahun 1886 yang lalu, dia menulis satu buku yang berjudul namanya Rise of Capital. Jadi bangkitnya kapital atau para borjuis gitu ya, kalau bahasa yang umum di dalam kalangan ekonomi para pemilik modal itu, bangkitnya para pemilik modal itu ternyata kajiannya sangat menarik yang dilakukan oleh Richard Robinson itu. Pertama, yang paling menarik itu bahwa Orde Baru itu tumbuh bersama konglomerasi dan meninggalkan pengusaha Muslim. Jadi padahal pengusaha Muslim ini sebelumnya, pada saat misalnya ketika kita mendirikan Republik ini, ketika nilai-nilai kebangsaan kita rumuskan bersama-sama gitu ya, itu ternyata sebenarnya sangat berperan ekonomi Islam itu. Menjadi tepat ya saat ini ketika kita berbicara mengenai kebangkitan ekonomi umat ini, kita berbicara mengenai bagaimana cara ekonomi syariah bangkit. Saya kira itu momentum yang bagus. Karena Kiai Ma'ruf Amin itu selalu bicara ya, selalu istilahnya ada sedikit keluhan gitu ya. Banyak sekali organisasinya, kata beliau ya. Banyak sekali organisasinya, master plan-nya juga sudah ada, KNIKS juga sudah ada. Tapi kata beliau itu ibarat busnya kendaraannya sudah ada, tapi penumpangnya belum banyak. Gitu. Penumpangnya belum banyak. Artinya yang dimaksud penumpang itu apa? Bahwa
ekonomi syariah itu sebenarnya kalau kita bicara kunci keberhasilannya itu adalah bagaimana dia mesti melahirkan para pengusahanya, gitu. Melahirkan para pengusaha itu saya kira sangat penting. Karena kalau ada organisasi banyak, kita para aktivis ini semuanya bergerak, FGD setiap hari, ini setiap hari semuanya. Tapi kalau disuruh bikin usaha, kayaknya kita itu ya belum banyak bisa berbuat dibandingkan kelompok-kelompok yang lain. Ini saya kira menjadi tantangan tersendiri buat kita. Karena apa? Karena memang kita harus berjuang, ya. Jadi kita harus keluar dari zona nyaman kita saat ini.